Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada sore hari ini dengan tema Santa Maria, penolong dan pembantu abadi. Injil Yohanes bab 2 ayat 10. Pada tanggal 6 Agustus 1945, tepat pukul 02:45, sebuah pesawat B-29 milik Amerika Serikat terbang dari Kepulauan Mariana, persis dari Pulau Tinian, untuk menjatuhkan bom atom yang pertama kali di Jepang. Pada pukul 8 pagi lewat 15 menit, sebuah bom atom meledak di Hiroshima, tidak jauh dari paroki Santa Maria diangkat ke surga di Hiroshima. Sebagian besar penduduknya meninggal dunia karena bom atom itu. Akan tetapi, gereja Santa Maria diangkat ke surga tetap berdiri kokoh. Baik gereja maupun keempat pastornya selamat. Mereka itu adalah Pastor Hugo LaSalle, Pastor Klein Sorge SY, Pastor P. Gleslik, dan Pastor Sivers SY. Mereka sesungguhnya harus meninggal menurut pertimbangan beberapa ahli. Oleh karena radius jatuhnya bom dengan paroki Santa Maria Assumpta cuma berjarak 1 mil. Korban diperkirakan 146.000 orang yang meninggal pada hari itu sampai sebulan kemudian. Tapi bayangkan, keempat pastor itu ternyata selamat. 9 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Agustus adalah hari raya Maria diangkat ke surga. Nama paroki yang didedikasikan kepada Bunda Maria diangkat ke surga memiliki pesan dan memiliki kekuatan spiritual tersendiri, bahwa gereja dan pastor-pastornya luput dari bahaya bom atom yang sedemikian dahsyatnya. Sesungguhnya bukan karena gerejanya terlampau kokoh atau pastornya terlampau hebat, akan tetapi justru karena pastor-pastor ini bersama umatnya selalu dan senantiasa berdoa secara tetap, memohon kepada Bunda Maria, Bunda pelindung abadi. Maka mereka diselamatkan oleh kekuatan, oleh pemeliharaan Bunda Maria.
Bunda Maria sungguh-sungguh memainkan peranannya sebagai seorang pelindung. Dan ini juga kelihatan dalam kesaksian Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dan hari ini kita akan merenungkan satu ayat saja, yakni ayat 10. Pada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, Bunda Maria hadir, para rasul juga hadir bersama Tuhan Yesus. Dan mereka datang, paling tidak pasti ada hubungan keluarga. Dan Bunda Maria hadir sebagai seorang ibu. Dan karena ia adalah salah satu anggota keluarga dengan tuan pesta, dengan pengantin, maka bisa terjadi Bunda Maria pun masuk dalam anggota seksi konsumsi. Ya, memang tidak ditulis dalam kitab suci, tapi bisa terjadi demikian. Maka sebagai seorang ibu yang mengetahui kondisi persiapan konsumsi untuk para tamu, ia menyaksikan bahwa anggur pesta sudah hampir habis. Dan herannya bahwa Bunda Maria tidak pergi menyampaikan hal ini kepada tuan pesta, tetapi malah ia mengambil sikap untuk pergi dan menyampaikan hal ini kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ia mengatakan mereka kehabisan anggur. Murid-murid diikut sertakan dalam pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, ya, untuk menyanyi, untuk menari, dan juga untuk menikmati anggur pesta perkawinan di Kana itu. Murid-murid memang sudah mulai mengenal Yesus, akan tetapi sesungguhnya ada seseorang yang jauh lebih mengenal Yesus Kristus secara baik sejak hari pertama hidupnya. Dan dia itu ialah Bunda Maria. Bunda Maria tidak meminta pertobatan orang berdosa. Bunda Maria juga tidak meminta roti untuk mengenyangkan orang-orang yang lagi lapar. Ia meminta sesuatu yang luar biasa, ialah agar ia dapat membantu tuan pesta ini keluar dari kesulitan kehabisan anggur, agar pengantin ini tidak akan dipermalukan. Yesus menjawabnya dengan kata-kata yang sesungguhnya tidak enak untuk telinga seorang ibu. Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Yohanes bab 2 ayat 4. Yesus menyampaikan hal ini dengan kata-kata yang akrab, yang dari hati seorang anak kepada ibunya, karena mereka saling mengenal dengan baik. Sesungguhnya mungkin Yesus tidak memikirkan bahwa ia harus mengadakan tanda heran pertama di malam hari itu. Akan tetapi rohnya mengenal roh orang yang meminta kepadanya. Maka ia mengadakan mukjizat yang pertama pada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea,
Saudara-saudariku yang terkasih, tanda heran yang pertama dibuat oleh Yesus pada pesta perkawinan. Hendaknya peristiwa ini membantu kita, teristimewa para keluarga, untuk memahami betapa besar perhatian Yesus akan keluarga-keluarga kita. Betapa besar Yesus bersama para rasul dan Bunda Maria memutuskan untuk menghadiri pesta perkawinan ini. Ini pun menjadi tanda bagi kita bahwa keluarga begitu bermartabat, keluarga-keluarga kita begitu berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Maka Bunda Maria, para rasul, dan bahkan Yesus sendiri memutuskan untuk menghadiri pesta perkawinan itu. Dan bahkan mukjizat pertama terjadi dalam peristiwa keluarga. Juga peristiwa ini mau menghantar kita untuk berefleksi bahwa Yesus sungguh menghargai bundanya sehingga ia tidak mengabaikan permintaan bundanya sendiri. Meskipun waktunya belum tiba, akan tetapi karena ibu yang meminta kepadanya, maka ia rela untuk membuat mukjizatnya yang pertama. Jika Yesus sendiri menghormati Bunda Maria, saya yakin ini adalah juga teladan yang baik bagi kita untuk menghormati Bunda Maria di dalam pergumulan kehidupan kita setiap hari. Permintaan Bunda Maria juga bisa dapat dipahami sebagai doa. Ia meminta kepada Yesus putranya, itu pun adalah sebuah doa. Kalau Bunda Maria rela dan siap meminta apa saja dari bundanya dalam keadaan sulit seperti itu, kita percaya dan kita yakin bahwa kita pun pantas untuk meminta kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya sebagaimana Bunda Maria melihat kebutuhan orang-orang pada pesta perkawinan itu, maka sudah pasti Bunda Maria juga melihat dan memperhatikan hidup kita, kesulitan-kesulitan kehidupan kita, dan ia akan menyampaikannya kepada putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Sejenak marilah kita bayangkan sebuah sungai, bahwa titik-titik air yang kecil berjatuhan dan akhirnya menciptakan sebuah got yang berisi air. Dari kumpulan sekian banyak got, akhirnya air itu terkumpul pada aliran sungai kecil. Dan dari kumpulan air dari sungai-sungai yang kecil, mereka membentuk satu sungai yang besar. Dan air dari sungai yang besar itu akhirnya bermuara di sebuah laut atau di laut, dan dari laut akan menjadi samudra. Demikian pula doa
rosario kita secara pribadi, bagikan titik-titik air itu. Bila terkumpul dan terus saja dikumpulkan sampai ke sungai, dan kemudian doa-doa kita itu akan mengalir ke laut dan menjadi samudra. Maka ketika kita rame-rame dan bersama-sama berdoa rosario di mana-mana dan setiap hari, maka doa kita akan berkekuatan seperti kekuatan lautan yang besar. Amin. Terima kasih. Salve.